Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan sedikit ya perkara kambing tadi. Gitu. Jadi kalau kambing tadi di usia 36 bulan, artinya 3 tahun, Bapak Ibu bisa belajar di situ. Seandainya masuk ke level berikutnya 42, 48, kemudian 54, 60, 66, dan 72. Berapa tahun ini berarti? 6 tahun. Bapak Ibu kalau mau main di sini, Bapak Ibu harus siapkan sapi perah di sini. Seandainya Bapak Ibu, wah saya ini cocoknya ternyata untuk jadi baby sister gitu ya, baby sister kambing. Ini adalah pekerjaan paling sulit Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menjadi profesional, mau menjadi punya hasil yang banyak, di sini tempatnya. Bapak Ibu nanti bisa beli kambing cuma harga 300, 400, maksimal 500 ribu. Kalau seandainya yang jelas dilempar murah itu nanti jenis-jenis Sanen, Savera, PE itu dijual untuk kambing-kambing perah. Jadi mereka jual kambing kecilnya di situ dan harganya cukup mahal ketika di usia sudah 8 bulan, 9 bulan. Tapi Bapak Ibu itu sudah tidak bisa lagi dengan kecil. Kalau di sini diusahakan bisa punya sapi perah. Konsepnya adalah 1 ekor sapi perah bisa untuk maksimal 20 atau 30 ekor kambing. Seandainya Bapak Ibu main di sektor ini berarti potensi untuk menjadi miliarder itu sangat mudah. Tapi kerja kerasnya luar biasa. Tapi ingat baik-baik, proses itu tidak mengkhianati hasil. Begitu ya. Jadi seandainya di sini saya lanjutkan. Berarti di sini ada berapa? 128, 25, 6, 5, 12, 102, 4, 20, 48, 40, 96. Seandainya harganya 1 jutaan, 6 tahun Bapak Ibu, ini bisa terima 4 miliar. Tapi terus terang prosesnya tidak mudah. Dan ini tidak semua orang mampu melakukannya. Hanya orang-orang yang serius yang bisa mengerjakan. Nah, tapi ini potensi. Kenapa saya katakan potensi? Kalau begini ceritanya berarti jadi miliarder mudah atau susah? Mudah. Bagi yang punya kemampuan. Kadang-kadang mungkin Bapak punya anak, pekerjaannya slow tapi telaten. Sayang tapi mudah gitu ya. Kalau ini soalnya kambingnya tidak terlalu makan Bapak Ibu. Dia 1 hari cuma dapat susu paling banyak setengah liter. Sudah makannya cuma susu saja sampai 2 bulan. Setelah itu makanan itu cuma sehari 1 kilo gitu aja, tidak terlalu banyak. Jadi di sini ini kalau orang pinter main di sini. Tetapi kalau ilmunya belum sampai di sini, jangan main di sini. Lebih baik pelihara induknya, betul ya? Supaya ada induknya yang pelihara anaknya. Nah ini adalah salah satu. Kemudian yang kedua, seandainya Bapak Ibu stop di breeding di sini, maka konsepnya harus sudah berubah. Konsep kalau di sini Bapak Ibu mainnya adalah kambing, jagung manis. Tahu jagung manis? Tidak harus jagung manis yang mahal, jagung muda sebenarnya. Jagung yang dipanen usia muda. Jadi kalau seandainya jagung manis itu mahal, ya cari yang muda. Bapak Ibu kalau jagung manis berapa harganya? Jagung muda lah, bukan jagung manis lah. 1 biji berapa? 1.000 boleh? Sekilo berapa? 3.000. Berarti 1 kilo kan isi 3, betul ya? Berarti 1 biji berapa? 1.000. Itu standar sudah. Itu paling murah sudah. Kalau jagung manis sungguhan 1 kilo bisa 5.000 sampai 10.000 kalau konsumen. Nah, siapa yang sudah punya ternak kambing di sini? Berapa ekor Bapak? 50-an ekor. Alhamdulillah. Ini usia berapa?
Campur. Campur Pak. Induknya berapa? Sekitar 25-an. Baik. Saya hitung induknya saja, 25 ekor. 25 ekor ini selama ini makannya apa Pak? Cari rumput berarti. Beli atau cari? Cari. Tanam atau beli? Tanam atau cari liar? Sempat tanam juga, tapi sebagian besar 75% masih cari Pak. Baik. Berarti gara-gara pelihara ini pendapatannya cuma mengharapkan dari kambing saja. Berarti belum ada pendapatan yang lain. Nah, di dalam konsep integrated farming Bapak Ibu, itu boleh sih, tapi tidak bagus. Kenapa kok tidak bagus? Akhirnya kambing ini yang kita hitung adalah cuman biaya. Biayanya apa? Biaya cari rumput. Saya minta maaf. Kalau seandainya penyakitnya kambing yang sering kali Bapak Ibu temui apa? Kembung. Terus yang kedua, yang lain-lain mudah bisa ngatasi kan? Penyakit yang mencret itu nanti lama jadi kembung. Kalau mencret semua tinggal diobati. Kalau kembung itu tidak ketahuan di awal. Tahu-tahu terakhir-terakhir sudah ambruk kan gitu aja kan. Setelah ambruk sudah sesek, ya setelah sesek sudah meninggal. Nah, karena itu yang harus dihindari. Saya tidak menyalahkan ketika Bapak Ibu punya konsep bank pakan dan sebagainya, tanam odot, tanam indigo vera, tanam pakcong, rumput-rumput itu boleh. Tetapi kita harus menyadari bahwa cari rumput itu tidak ada penghasilan. Itu adalah biaya, setuju? Itu yang harus kita luruskan. Pak, boleh tidak saya buat jadi, ya oke lah, tidak apa-apa ya, 25 ekor. Pakan kambing itu tidak banyak Bapak Ibu, sehari cuma sekitar 4 kilo kok. Berarti kalau 25 ekor pakannya berapa satu hari? Kalau 100 Bapak Ibu cari rumput masih bolehlah 4 ikat agak besar. Tetapi satu yang harus dirubah adalah jangan sampai investasi itu justru menghabiskan biaya, mengeluarkan uang. Bagaimana merubah biaya menjadi passive income? Itu yang paling penting. Makannya sudah pasti atau belum? 100 kilo sudah pasti atau belum? Pasti. Nah, gara-gara saya butuh 100 kilo tiap hari, yang harus kita lakukan adalah kita harus bertanam sesuatu yang hasilnya kita bisa jual untuk menutup operasional cost, biaya produksi kita. Jadi seandainya saya tanam di sini jagung manis atau jagung muda. Kalau pakai jagung manis memang harganya benihnya mahal Bapak Ibu, tapi harganya juga mahal. Kalau pakai jagung muda itu jagung yang dimasak untuk sayur ya, ada ya. Bukan putren, bukan. Jagung yang muda memang untuk, anggaplah untuk datar gitu loh. Ya, bukan jantan juga, usianya sudah 70-80 hari. Bakwan jagung begitu kan, itu kan tidak harus jagung manis kan. Ada jagung lokal juga bisa kan. Kita konsepnya tanam jagung yang dipanen muda. Goalnya adalah Bapak Ibu harus punya penghasilan. Seandainya 1 kilo itu butuh 4 batang. Berarti berapa batang yang kita butuhkan Bapak Ibu setiap hari? 400. Tidak mungkin ketika kita tanam 400 semua tumbuh, betul kan? Tidak mungkin semua bagus hasilnya. Berarti kita estimasinya ke 600, boleh? Dengan harapan yang 200 itu tidak jadi. Atau cuma batangnya saja. Nah, kalau kita tanam setiap hari 600, konsep kami tanam jagung itu begini Bapak Ibu. Jaraknya adalah 15, ini ke sini 15 cm, ini ke sini 15 cm. Zigzag. Batang jagung itu sekali keluar ada berapa Bapak Ibu? Ada 2. Jadi kalau ini 15, ini nanti datang jagungnya memang begini. Ini matahari di sini, ini timur, ini barat Bapak Ibu. Tujuannya apa? Jagung ini sepanjang hari akan terkena sinar matahari. Terus yang kedua, jarak tanam ke sini ini 1 meter. Begini. Kalau dengan cara ini, karena ini 15, kalau 1 meter ketemu berapa? Anggap aja 7, yang sini ketemu 6, harusnya ketemu 13.
Ya kadang-kadang orang tanam itu ada salahnya juga. Kita hitung per meter itu 10, boleh ya? Per meter ketemu 10. Lah, gara-gara kita butuh setiap hari tanam 600 batang, berarti butuh berapa meter Bapak Ibu? Bisa dimengerti 60 meter dari mana? Bisa ya? 600 dibagi 10. Kalau umurnya jagung itu adalah 80 hari, berarti tanah kita yang harus kita siapkan untuk jagung berapa luas? Ya anggap aja 5.000 meter, boleh? Ini rumus. Saya pelihara 25 ekor induk, saya harus siapkan tanah setengah hektar. Tetapi ada tapinya. Tapinya di sini. Kalau selama ini 25 ekor induk itu menjadi biaya, tapi dengan kita tanam jagung, 25 ekor induk tadi menjadi penghasilan. Penghasilannya dari mana? Setiap hari kita bisa panen 400 jagung. Seandainya harganya 1.000 berarti berapa? Kalau kali 3 bulan ketemu berapa? Saya minta maaf. Pelihara kambing 25 ekor, itu nunggu dapat uang itu nunggu 2 tahun Bapak Ibu. Biaya terus ini selama 2 tahun. Pak Bambang minta tolong lepas lem. Jadi kita butuh, gara-gara kita ada 25 ekor, kita punya pendapatan 12 juta per bulan. Kapan waktunya pendapatan? Cuma butuh waktu 3 bulan. Artinya apa? Artinya begini. Kambing kalau di sini penghasilannya besar mana? Kambing sama jagungnya. Besar jagungnya. Jadi kalau begini, kambing jadi apa fungsinya? Untuk chopper saja, betul ya? Sebentar Bapak Ibu ya. Ini Pak Bambang baik hati Bapak Ibu. Kemarin saya megang mic ini lama-lama kenapa tangan saya yang kiri sakit gitu ya. Megang mic sepanjang hari gitu ternyata capek Bapak Ibu. Nah dari sini Bapak Ibu itu seandainya biaya yang dikeluarkan per bulan anggap aja 4 juta, masih kita punya passive income 8 juta. Bonusnya makan kambing gratis. Apa kelebihannya? Yang pertama, kalau Bapak Ibu cari rumput, rumput itu umurnya bisa Bapak Ibu pastikan enggak? Pasti tua semua? Enggak bisa. Kalau pas hujan berarti kambingnya pasti kurus. Kenapa kok kurus? Karena rumputnya mengandung banyak air. Kalau pas kemarau kambingnya bagus semua. Kalau pas hujan pasti mencret, pasti kurus, jadi air. Nah, tetapi kalau makannya umurnya stabil, 80 hari terus, berarti makanan kambing tadi kira-kira kambing perlu stres enggak dengan makanannya? Enggak perlu. Banyak orang juga ngomong ke saya, Pak itu enggak manusia, bukan enggak manusiawi, enggak kambingisasi itu Pak. Kambing nanti bosan enggak dia makan cuman batang jagung terus. Saya balik Bapak Ibu. Siapa yang sudah pernah makan nasi lebih dari 20 tahun di sini? Sudah bosan atau belum makan nasi? Kasih mie 1 mangkok juga masih kurang kan? Masih nyari nasi kan? Kasih kue 1 kilo juga tetap cari nasi. Artinya apa? Tenanglah. Kambing ini kalau kebiasaannya makan itu, dia kan jauh lebih stabil. Terus yang paling keren lagi satu Bapak Ibu. Yang namanya penyakit kembung, insya Allah jauh dari kandang kita. Yang membuat sakit kembung itu apa sih Bapak Ibu? Air terlalu banyak, kandungan nitrogen terlalu banyak, sehingga kambing jadi muncul gas di dalam perutnya. Sehingga apa? Ya jadilah kembung. Daun muda itu paling bahaya untuk kambing, juga untuk bapak-bapak ya. Hati-hati dengan daun muda, nanti bikin kembung.
Dengan ini Bapak Ibu, kambingnya akan tambah banyak dengan sendirinya. Dan uangnya Bapak Ibu tidak keluar tapi kembali. Dengan seandainya 8 juta saja dengan 25 ekor, kembalikan modal kambing paling lama butuh waktu 6 bulan sudah selesai. Sudah BEP duluan. Mudah atau susah kalau begini? Mudah, prakteknya susah Pak. Sebenarnya enggak susah. Orang diajari tanam jagung 60 meter, itu sebenarnya cuma 1 karyawan Bapak Ibu. Karyawan ini cukup untuk kambing, juga cukup untuk jagung. Kemudian yang kedua, pupuknya sudah terjamin atau tidak? Terjamin. Dan inilah yang disebut dengan terintegrasi. Jadi integrasinya kalau ini namanya kambing plus jagung muda. Seandainya kambing Pak, saya punya cita-cita kambing 210 ekor untuk hanya melayani 1 warung. Betul ya, tahu hitungannya tadi ya? 1 warung. Berarti luas lahan berapa yang kita butuhkan untuk tanam jagungnya? Kita anggap aja ini 250 sama induk, betul ya? Oke. Berarti lahan betul berapa hektar? 5 hektar. Ini dikalikan 10 toh? Berarti ketemu cuman pasif income-nya ada berapa berarti? Pendapatannya kambing tadi cuman ketemu berapa? Seandainya 1 ekor 1 juta ya. Kalau seandainya itu 30 ekor, berarti pendapatannya per bulan berapa? Banyak mana pendapatannya kambing sama jagung? Tapi jangan berkata kalau gitu saya tanam jagung saja. Enggak jalan juga. Pupuknya dari mana? Paham maksud saya di sini? Kambingnya harus ada, jagungnya harus ada. Jangan tanya lagi ke saya, Pak tanahnya dari mana? Cari sendiri loh ya. Sewa kalau enggak punya. Betul atau betul kira-kira? Jadi dengan cara ini Bapak Ibu kan tidak harus nyewa 5 hektar kan, bertahap, nikmati. Walaupun Bapak Ibu tahu tujuannya kemana, jangan tergesa-gesa. Remnya harus pakem ini, kakinya harus pakem, santai saja. Apa yang Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu perkuat pasar, Bapak Ibu perkuat tanaman. Ini tidak bisa sekaligus, step by step, bertahap. Yang paling sulit di sini jualan apanya? Kalau kambing sudah punya 1 warung selesai. Bapak Ibu kalau jual jagungnya banyak atau sedikit ini? Banyak. Berapa batang berarti? 400 ditambah 0, 1. 4.000. 4.000 dibagi 3. Ketemu 1 ton lebih, 1 pickup tiap hari. Bapak Ibu harus adopsi 2 atau 3 pedagang yang jualan jagung. Nah, ketika ini menjadi sistem, ini menjadi passive income. Kenapa dikatakan passive income? Semua sudah tertata. Nah, ini cita-citanya semua orang Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Cuman memulainya dari mana? Mulai 1 ekor. Kalau sudah terlanjur punya, ya jangan dijual, dilanjutkan. Berarti ya kita tahan untuk operational cost sampai 3 bulan lagi. Yang harus dilakukan segera Pak cari tanah 5.000 meter. Segera mulai tanam jagungnya. Masalah utama adalah satu, jagung itu bukan tanam di sawah. Tapi harus di tanah kering yang bisa ada air, yang tidak kena banjir. Berarti kalau begini tanahnya cenderung tanah sawah atau tanah kering? Tanah kering. Kalau tanah kering berarti langsung siap dengan kolamnya. Kenapa kok dengan kolamnya? Karena butuh penampungan. Konsepnya jadi bisa kambing, jagung, dan kolam. Dengan cara ini Bapak Ibu harusnya petani Indonesia makmur. Itu sudah cukup enggak pendapatan 100 juta gitu? Itu sudah miliarder atau belum kira-kira?
Sudah. Wong ini sudah pasif income kok. Kambingnya beranak 2, yang 1 sudah bonus. Jagungnya seandainya ndak mati sampai 30% kan bonus juga. Nah, tapi minta maaf, ini cerita. Bapak Ibu yang harus melakukan. Kalau ndak dilakukan, ndak bangun-bangun dari tidur, itu cuma mimpi. Oke, sebentar, kasih mic dulu. Pertanyaan seputar ini ya Pak ya? Boleh. Terima kasih Pak Mujiono dari Suro Kabupaten Semarang Pak. Izin bertanya mengenai jagungnya itu Pak. Iya. Untuk kapasitas seperti itu kan berarti banyak sekali Pak. Kalau misalkan kemungkinan terburuk kita nggak bisa jual, apakah jagungnya itu bisa dikonversi menjadi yang lain Pak? Misalkan pakan atau gimana? Atau mungkin dibuat jagungnya itu sampai tua disambung ke ayam atau ke yang lain gitu Pak. Misalkan nggak bisa jual jagung manisnya gitu Pak ya. Kalau dalam kapasitas kecil mungkin kita ke pasar atau karena bisa. Kalau kapasitas besar dan setiap hari itu seperti itu pertanyaannya Pak. Baik. Seandainya saya tanya lagi, jagungnya Bapak jual 500, sudah ada enggak yang lebih murah dari 500 kira-kira? Yang lain selesai enggak kira-kira? Turunin harganya. Jadi raja itu sudah. 500 masih untung atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Masih untung. Ini loh biayanya Bapak Ibu, ini harusnya 12 juta. Dijual 500 berarti terima cuma 6 juta. Kalau di sini terima berapa berarti? 60 juta. Dipotong biaya, masih tetap bahagia. Kenapa kok bahagia? Pupuknya gratis. Bapak ini kan bukan tanam jagung tujuannya. Bapak di sini tadi kerjanya apa ini sebenarnya? Kasih makan kambing kan? Ini jagung kan cuma bonus. Jangan dipermasalahkan. Kalau kepingin harga kita jadi raja, jual harga separuh harga pasar. Selesai yang lain. Kalau tega. Kalau enggak tega, kasihkan ayam bahagia apa ayamnya. Jagung itu rasanya apa tuh Bapak Ibu? Manis, tapi enggak boleh untuk induk. Chopper dengan kulit dengan tongkolnya sekali. Giling halus jadi kayak bubur. Kemudian rasanya manis, karena dia manis membuat gemuk. Berarti yang cocok untuk ayam pembesaran atau induk? Pembesaran. Jangan sekali-sekali beri yang manis ke induk, nanti mogok enggak mau bertelur. Banyak orang komplain ke saya, Pak Bayu, gara-gara saya kasih LRT terus menerus Pak, ayam saya enggak telur. Kira-kira penyebabnya apa Bapak Ibu? Kegemukan. Berarti LRT-nya itu ya pasti dong. Coba bayangkan, makanan manusia itu apalagi dari rumah makan, lemaknya banyak atau sedikit? Banyak. Nasi, kuah, sayurnya semua berlemak semua. Dikasihkan ke ayam, ya langsung semok ini ayam. Mogok langsung bertelur. Karena itu kalau ini LRT kita ini terlalu banyak gizinya, ya tambah dengan yang tidak bergizi. Tadi sudah diajari enggak untuk ayam induk, sudah diajari kan? Tadi komposisinya apa? Jagung, padi, sama asola. Jagung dikecambahkan, padi dikecambahkan, asola 1, 1, 2. Tujuannya apa? Misalnya jagung harga 5.000, padi harga 7.000, ketemu harga 12.000 dibagi 4 ketemu berapa? 3.000. Telurnya tiap hari. Ada enggak konsentrat harga 3.000? Enggak ada. Kalau enggak ada ya buat sendiri saja. Nah, ini konsepnya. Mudah atau susah? Percayalah satu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah jalani ini, Bapak Ibu lebih pintar bisnis daripada saya. Nanti jagung mudanya kan ada janten, tahu janten enggak? Putren itu, betul ya? Dijual lagi, kreatif lagi, jadi baby corn. Baby corn kan harganya sudah cukup mahal, 8.000 1 kilo. Kulitnya untuk apa? Untuk pakan kambing lagi. Jadi yang penting satu, kambingnya makannya stabil.
Kambingnya makannya tercukupi. Biar kemarau, biar penghujan, biar hari raya, kambing ini tetap stabil. Betul atau tidak kira-kira? Dan itu tujuan semua peternak harus begitu. Enak Bapak Ibu? Mudah jadi miliarder? Milih dari mana? Terserah Bapak Ibu. Kenapa saya katakan terserah Bapak Ibu? Karena semua punya potensi yang sama. Tidak ada ceritanya harus dari ayam, harus dari sayur, harus dari apa, tidak. Semua yang saya ajarkan dari pagi hingga malam hari ini, kalau dilakukan dengan tekun, semua menjadi miliarder. Oke? Mudah? Oke. Sampai di sini materi, kita akan lanjut ke tanya jawab ya. Kita akan lanjutkan materi besok lagi. Ini bahagia, ini kelas ini paling nyaman saya mengajar. Santai tapi tidak tergesa-gesa, materi hampir selesai. Ayo mari tiga dulu ya, tiga dari sini tiga, nanti sini tiga. Tenang, santai saja. Cek. Terima kasih, saya Eko Pujianto dari Semarang. Langsung singkat saja Pak, untuk jagung ini kalau di daerah Sragen itu Pak, masih hama tikusnya itu bagaimana Pak solusinya? Karena memang sampai saking nemennya itu sampai batang-batangnya pun dimakan. Tapi karena itu satu sisi di area itu memang hanya jagungnya hanya satu petak tempat saya waktu itu. Alhamdulillah. Itu ya masalah. Terima kasih, itu saja Pak. Sebentar Pak, ada rumput-rumput gajah di pinggir-pinggir itu atau enggak Pak? Kurang begitu Pak. Tapi ada juga? Ada tapi enggak maksimal. Ya, ada. Iya. Maka turun. Lainnya sawah? Lainnya sawah. Baik. Kalau seandainya Bapak Ibu mengatasi hama tikus satu petak, kalau sudah pernah nonton YouTube saya kan, obatnya tikus itu apa Bapak Ibu? Sambiloto dan gadung. Gadung itu harus digabung. Jadi 20% ini adalah sambiloto 10%, jagung 10%. Atau 20 kilo berarti 10 kilo diproses seperti ZPT. Tadi sudah belajar ZPT kan? Jadi tadi bahannya kan macam-macam, lah itu kasih yang gadung dan sambiloto. Nyemprotnya Bapak Ibu, nyemprotnya tidak harus semuanya, semprot kelilingin aja. 2 meter dari pinggir, tapi berkala. Tujuan kita adalah Bapak Ibu supaya tempatnya Bapak Ibu ini berbau ular. Berbau ular. Berbau ular itu tujuannya adalah ketika tikus mau nyerang ke sini, takut karena di sini dipikir ada ular, dia akan balik kanan. Bukan membunuh. Tujuannya adalah supaya dia balik kanan. Jadi minta tolong disemprotkan. Lah, memang ada resiko juga. Kalau pas hujan, kehujanan hilang. Betul kan? Kalau pas kehujanan biasanya Bapak Ibu lebih baik gunakan dari gadung dan sambiloto, tapi gunakan perekat. Perekat yang saya sarankan adalah perekat kalau musim hujan itu paling gampang sih asap cair. Bapak Ibu beli juga murah kok, paling sekitar 2-4 ribu lah. Asap cair. Asap cair itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah tahu orang buat areng? Semua limbahnya areng itu adalah asap cair. Di sana pasti jual. Bapak Ibu pesen, dia bahagia. Tujuannya apa? Tahu asap cair Bapak Ibu? Asap yang jadi cair itu, siapa pernah bajunya kena asap? Ada? Baunya nempel atau tidak? Nempel. Dia berlemak kan? Lah ketika dia disemprotkan di tanah, ini nyemprotnya bukan di tanaman loh ya, di tanah sama di tanaman pinggir-pinggir gitu aja. Tujuannya ketika lewat situ bau itu membuat dia tidak senang. Itu tujuannya. Dan supaya awet kalau kena hujan yang memang agak sering di situ. Kalau permanen sudah punya 5 hektar, ya jangan pakai ini lagi Pak, pagar saja Pak. Pagarnya pakai plastiknya yang agak tinggi. Karena apa? Plastik itu tidak bisa dimasuki oleh tikus. Tingginya pagar ya sekitar 1 meter lah gitu, keliling. Itu seperti itu.
Kalau Bapak Ibu baik hati ya kasih makan di luar itu enggak apa-apa. Loh, makannya yang membuat tikus itu jadi mandul. Yang bisa membuat mandul itu singkong racun Bapak Ibu. Tapi karena Bapak Ibu baik hati, singkong racunnya enggak usah dicuci ya, langsung dimasak gitu aja, taruh di pinggir-pinggir. Dia makan, dia seneng, bahagia. Habis gitu ya dia mandul. Oke, bisa diterima Bapak? Clear? Oke? Oke, baik. Ini bahan ZPT cuman 20 kilo itu sambiloto sama gadung. Oke, mari yang kesini 2 lagi. Oke, mari mic-nya dipegang dulu. Oke. Mari Bapak. Ya, izin Pak, saya Purwadi dari Tanjung Pinang. Terkait dengan adanya limbah jeruan ikan Pak. Kalau seandainya untuk ternak itu bagusnya untuk pakan atau kita bisa buat untuk pupuk Pak, untuk jeruan ikan. Pakan untuk, apa rencananya Pak? Mungkin untuk di ikan sendiri seandainya gurame atau seandainya di ayam apakah bisa juga untuk limbah ikan itu? Baik. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, daerah saya itu adalah tanahnya bauksit Pak. Iya. Warnanya merah, tapi kalau seperti Pak Bayu sampaikan di awal bahwa kalau musim hujan itu banyak tapi sebentar hilang dan kandungan besinya sangat tinggi. Betul. Bagaimana untuk mengatasi hal itu? Terima kasih Pak. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, tadi sudah belajar sawah palsu juga kan? Cara terbagus, kalau memang tanah kita itu ngandung besi tinggi, kalau untuk ikan kan jelas kurang bagus. Karena apa? Cenderung akan mati. Kalau ke tanaman pun ya bagus sih, tapi tidak terlalu ngefek juga. Kalau Bapak Ibu mau baik hati itu begini. Karena tanah kita ngandung bauksit Bapak Ibu, kita harus filter tanah kita. Filter terbagus itu seandainya ini pakai saluran air kan tetap ada Pak ya kalau hujan ya. Bisa diarahkan kan. Minta tolong di saluran air ini paling tidak sepanjang 6 sampai 10 meter tolong ditanami eceng gondok. Eceng gondok itu Bapak Ibu bisa nyerap zat besi. Terus sebelum eceng gondok di sini kasih 1 meter untuk dikasih batok arang. Arang ya. Tujuannya dia akan nempel. Nanti Pak, ini arangnya jadi kuning, karatan. Lah secara berkala tinggal dicuci, jemur gitu aja. Tujuannya itu. Terus yang kedua di sini ada eceng gondok baru masuk ke kolam. Kolam inilah yang dipakai untuk nyiram tanaman. Terus yang kedua, kalau Bapak Ibu punya tanah yang jelas susah ditanami, berarti tanah daerah situ berarti sayur-sayur yang lain pasti mahal, betul atau tidak? Karena tanahnya susah ditanami. Supaya tanah ini bisa ditanami buat sawah palsu. Sawah palsunya kalau untuk tanaman jagung jangan pakai polybag, bangkrut. Bapak traktor aja buat lubang begini. Tahu lubang traktor ya, singkal, tahu singkal? Yang pertama itu tanahnya kan terbuka terbentuk begini, betul kan? Ini yang dikasih media full komposisi 1:1 yang seperti tadi Bapak Ibu praktekkan. Tanam sayur juga begini, tanam apapun begini. Kalau seandainya Bapak mau investasi sedikit, di bawahnya ini Bapak Ibu saat sebelumnya kasih tahu ya untuk drip irigasi yang plastik yang pita saja taruh di bawah. Karena ini sudah ada dripnya, sudah tidak ada kata mencangkul lagi. Saya tidak senang kalau Bapak Ibu tanam sayur gini pakai sprinkle atas. Kalau pakai sprinkle atas, nanti yang subur bukan tanamannya. Yang subur rumputnya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai drip irigasi di sini, airnya hanya fokus di situ, pupuknya hanya fokus di situ. Sehingga apa? Sehingga makanan tanaman ini akan sangat mudah dan bagus perawatannya. Bisa dipahami Bapak? Nah, Bapak tanam apapun dengan konsep sawah palsu, nggak usah tunggu besok lusa. Sekarang jadi ya, 1 bulan lagi panen.
Nah, nanti ketika sudah punya batang jagung sudah banyak, pupuknya kan sudah banyak nih. Tidak perlu diganti, tidak usah diganti, tidak ada cangkul-mencangkul, tidak ada pergantian tempat, Pak. Tinggal terus ditambah saja, sehingga apa? Akar nanti akan membuat lubang di bawah dan pupuk ini akan betul-betul melimpah di sini. 5 tahun, 10 tahun ke depan, seluruh tanah hamparan Bapak akan menjadi tanah yang subur. Bisa diterima begitu? Kalau sudah tahu caranya semua tadi, kira-kira mudah atau susah tanam sayur Bapak Ibu? Mudah. Itu pekerjaannya orang malas kan? Masukkan galon, kasih pupuknya di situ, sudah ditinggal tahu-tahu besar. Betul itu sudah, itu lakukan, tinggal menjaga. Loh Pak, kalau tempatnya mahal, Bapak Ibu sudah punya rezeki buat sungkup begini tapi dari insect net. Sudah jadi tanaman mahal. Nah, kalau Bapak Ibu di kota-kota yang mahal sayur, Kalimantan ini, Batam, terus habis gitu mana Tanjung Pinang apa? Tanjung Pinang. Nah, di sana uang kan murah di sana Bapak Ibu. Uangnya murah, barangnya yang mahal, betul ya? Uang itu kan ada harganya, Pak. Nah, tanamnya seperti ini. Nanti konsepnya Bapak jangan jual sayur keliling. Tinggal diupload, petik sayur sendiri. Jadi tempat rekreasi. Coba bayangkan aja deh di tempatnya Bapak gitu. Bapak punya tanah tadi 5.000 meter ya, kemarin cerita ya. 5.000 meter cuma jarak 7 kilo dari kota. 5.000 meter ada 20 macam tanaman yang setiap hari bisa panen, ada kambing, ada ayam. Coba Bapak Ibu, mimpikan saja. Nanti kan ini malam-malam ini, nanti kan tidur. Jangan tidur di sini. Seandainya Bapak Ibu punya 5.000 meter. Setiap dibagi satu tanaman 300 sampai 500 meter. Berarti ketemu berapa varietas? Anggap aja 10 varietas. Oke ya? 10 varietas sayur. Terus di pinggir-pinggir ini Bapak Ibu kasih kandang kambing, kandang ayam, kecil sampai besar di situ. Yang di depan sini, ini seandainya ada rumah satu, ini sebagai showroom. Bapak kasih di sini untuk kandang ayam, petelur sama kandang ayam yang siap potong. Yang di sini tidak boleh dimasuki orang Pak ya. Boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Jadi dari kandang kasih pagar lagi 2 meter. Pagar yang paling aman satu Pak, kasih kolam. Orang tidak mungkin masuk. Kalau nekat dia harus berenang. Jadi supaya apa? Terisolasi. Paham ya maksud saya ya? Jadi ini kandang, ini kasih kolam sudah. Bapak kasih jembatannya, jembatan yang pakai kerean gitu loh Pak. Paham maksud saya ya? Jadi tidak semua orang bisa masuk. Karena apa? Orang itu selalu kepengen lihat kandang Bapak Ibu. Habis ketemu kandang, kalau kambing sih tidak masalah dipegang. Kalau ayam ikut dilihat, dipegang-pegang, loh jangan. Itu peraturan, tidak boleh. Karena ini sudah open, berarti kasih jarak minimal 2 meter sampai 3 meter. Ya kayak kebun binatang itu kan begitu tuh Bapak Ibu. Kalau harimau kan dikasih kolam kan depannya. Takutnya tangan dimasukkan hilang. Nah, di sini sayurnya, Bapak buat konsep bedengan, jalannya yang rapi, macam-macam begitu deh. Nah, di depan itu kasih petelur supaya apa? Yang beli ambil telur sendiri dari kandang. Kalau punya 5.000 meter dibuka seperti ini, telurnya cukup atau tidak? Ya enggak cukup. Antri. Orang yang beli di sini bahagia atau tidak? Bahagia. Kalau dibeli langsung harganya 2 kali lipat Pak. Nanti sisanya Bapak jual di pasar. Harganya separuh. Karena apa? Seandainya Bapak Ibu minta maaf, beli satu, anggap aja lah lotus gitu aja. Apa sayur apa yang di sana yang paling tren Pak? Sawi gitu aja lah, oke ya. Sawi. Satu sawi Rp 1.000 seandainya. Nyabut sendiri Rp1.000. Seneng enggak yang beli? Oh, kemurahan ya?
Jangan. Kalau ngambil ke sini tidak boleh sampai ke pasar. Harganya harus lebih mahal dari pasar. Ya 2.000 lah nyabut sendiri gitu. Orang kan cuma beli 2.000. Macam-macam beli 10.000 sudah bahagia sekali. Kalau itu di pasar kan ditimbang kilo, ditimbang ikat, harganya kan jauh lebih murah. Paham maksud saya di sini? Jadi kalau Bapak punya lahan ini, kerjakan seperti ini. Tapi minta maaf, jangan dikerjakan langsung. Ini tidak cukup uang 1M. Loh, serius saya katakan jujur. Mulainya dari samping rumah dulu. Untuk belajarnya sambil di sana ditabung. Nanti ketika ini sudah besar, sudah settle, baru buka di sini. Tidak masalah buka ini butuh waktu 2 tahun juga tidak masalah, Pak. Santai saja. Sampai akhirnya nanti terbentuk sistem. Begitu sudah terbentuk sistem, ini sudah jadi passive income. Ini sudah perusahaan Bapak Ibu, betul atau tidak kira-kira? Nanti tugas Bapak, tidak cukup Pak tanah ini, Bapak Ibu harus punya murid. Murid-murid ini yang nyetori ke sini semua tanamannya. Syukur-syukur sudah pakai yang galon-galon tadi atau pakai polybag tadi. Orang nyetornya sudah pakai polybag, Bapak Ibu tinggal taruh, cruk, selesai. Tapi yang beli jangan bawa pulang ya. Contoh Bapak Ibu, yang boleh dibawa pulang seandainya cabai. Seandainya Bapak Ibu buat cabai 1 biji begini, harga 10.000. Mahal atau murah? Sudah ada tanamannya cabai, sudah berbunga, sudah berbuah, sama polybagnya tadi, bukan polybag, pakai galon begitu, harga 10.000, mahal atau murah? Murah. Bapak Ibu untung enggak kira-kira itu jual itu 10.000? Untung. Buat aja yang banyak. Kalau enggak laku ya dijual cabenya. Kalau laku alhamdulillah lebih cepat income-nya kan gitu aja. Jeleknya satu, kalau semua beli nanti tidak ada yang beli cabenya. Loh, fair loh Bapak Ibu, punya 2 saja, 2 biji saja loh, sudah tidak perlu beli cabai 6 bulan orangnya. Bahagia. Tomat, terong, cabai, ditanam seperti itu. Orang akan seneng kok. Sudah punya wawasan? Tapi tolong ya, jangan dikerjakan semua, bingung nanti. Mulai tetap dari apa yang ada. Nanti jangan idenya banyak sekali, terus langsung komentar apa yang saya kerjakan, Pak. Wah. Oke, satu lagi dari sini, mari yang atas dulu. Nggak apa-apa, yang 4 ya, ini 4. Jam berapa tau? Masih jauh kok. Oh masih jam 7. Mari Bapak. Agak lama dikit, oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Bayu. Saya Fafai dari Bekasi. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, kami saat ini menanam melon di greenhouse menggunakan polybag. Oke. Media tanamnya full kokopet karena kita lihat teman-teman sebelumnya itu pakai kokopet. Jadi kita ikuti apa yang ada. Masalah terbesar adalah seringkali melonnya tuh kena puret Pak. Baik. Jadi layu pucuk. Kemudian yang kedua, pupuknya ini kami menggunakan AB-mix khusus melon. Nah, biaya terbesar adalah dari media tanam dan AB-mix, terutama AB-mixnya. Pertanyaan saya, apakah ada rekomendasi media tanam? Contoh misalkan seperti media tanam super tadi, apakah bisa kami gunakan? Dan apakah ada pupuk pengganti AB-mix atau kita bisa membuat pupuk AB-mix sendiri khusus untuk melon, Pak? Baik. Kemudian yang kedua, kami juga ada lahan dekat bantaran Kali Citarum Pak, di Karawang. Saat ini ditanami palawija dan pisang. Itu posisinya di bawah 10 mdpl. Jadi risiko paling besar adalah kena banjir tahunan. Dan kalau kena banjir, banjirnya bisa melebihi jantung pisang Pak, tingginya. Jadi ini yang keren ini. Ya. Nah, saat ini memang kami tanami palawija dengan pertimbangan palawija itu sifatnya siklusnya mungkin 2 atau 3 bulan. Jadi anggaplah dalam setahun kami
kena kebanjiran 3 bulan, paling tidak kami punya 3 kali siklus yang bisa kami bisa menghasilkan gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau saya perhatikan daerah yang kena banjir tersebut, tanaman yang tahan tuh ada 2, satu mangga, kedua kelengkeng. Nah, pertanyaan saya, apakah saya teruskan tanaman tahunan seperti mangga dan kelengkeng, atau lebih baik tetap dikombinasi dengan palawija tadi, Pak? Selain memang ada hubungan juga dengan kami punya kambing yang seperti tadi, itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Bayo. Sebentar, Pak, sebentar. Ini tanahnya bisa dipakai lama atau tidak? Maksudnya lama? Ini gimana? tanah pribadi atau sudah? Pribadi, Pak. Jadi maksudnya bantaran kali bukan bantaran kali, di pinggir kali, Pak, tapi di luar tanggul. Hak Siap. milik, Pak. Oke, baik. Ya. Menurut Bapak Ibu dulu, oke silakan duduk. Kalau Bapak Ibu, kalau ini sudah tanah pribadi dan lahan itu selalu banjir, berarti kita harus cari tanaman yang tahan banjir. Tanaman satu-satunya Bapak Ibu yang paling tahan banjir itu namanya kelapa. Kalau kelapa pasti hidup atau enggak, Pak? Ya sudah, tanami kelapa saja. Jarak tanamnya 10 kali 10. Supaya apa? Kelapanya sebagai passive income, bawahnya masih bisa ditanami, Bapak Ibu. Kelapa itu tanaman yang tidak ragus. Tanaman kelapa itu tidak ragus. Padi atasnya kelapa, padinya baik-baik saja. Nah, karena itu saya minta tolong tanamilah kelapa. Kalau mau pakai kelapa hibrida bisa jarak 5 kali 10. Supaya apa? Yang 10 meter bisa dikerjakan, yang 5 meter dia sudah rapat. Apalagi ini di Jakarta. Di Jakarta ini pasar kelapa saya yakin masih bahagia kan Bapak Ibu? Nah, kelapa itu sepele loh Bapak Ibu. Pernah tahu kelapa enggak sih? Kelapa itu berbuah berapa bulan sekali? Setiap bulan berbuah. Buahnya enggak banyak, paling cuma 5 sampai 8. 5 sampai 8. Tapi seandainya kelapa muda di sana harga berapa, Pak? 15.000. Anggap aja dari petani 8.000 gitu, seneng kan? Ya sudah, 8.000 kali 5 40.000 satu pohon. Luasnya minta maaf boleh disebutkan berapa? Luasnya 2 hektar. Oh, 2 hektar. 2 hektar itu kan 20.000 meter ya? Betul. Betul ya? Jarak tanamnya 10, kesininya 5. Berarti populasinya berapa Bapak Ibu? 5 kali 10 ketemu berapa? 50. 20.000 dibagi 50 ketemu berapa? 400. Betul ya? 400 dikalikan anggap aja 8.000. Ketemu berapa Bapak Ibu? 32 ya, betul ya, nolnya berapa? Ya, betul ya. 400 kali, oh sorry ada lupanya. Satu pohon itu tadi, ini 400 kali 8.000 kan satu biji. Satu pohonnya ketemu 5 Bapak Ibu. Ketemu berapa berarti? Ya betul ya. Kan sudah bahagia atau Pak, 16 juta per bulan daripada kebanjiran kita. Benar. Terus yang kedua, 10 meternya ini bisa dimanfaatkan. Kelapa itu loh enggak ganggu apa-apa. Nah, tanami apa? Tanami sayur yang musiman. Kalau pas hujan biarkan saja dulu, enggak apa-apa. Hujan kan cuma 3 bulan, 4 bulan aja kan. Ya sudah, pas hujan itu bahagia juga. Hujan itu Bapak Ibu membawa apa kalau banjir? Bawa lumpur. Lumpur itu apa Bapak Ibu? Pupuk. Ya sudah, bahagialah. Jadi bahagia, tanah istirahat dulu ya, dipupuk dulu sama alam. Nanti tanahnya keruk lagi Pak. Tanah lumpurnya tadi dikeruk lagi Pak. Dibuat untuk polybag. Jual polybag. Jakarta untuk urban farming Bapak Ibu pasti dibutuhkan. Apalagi tanam melon lagi. Nah, kalau tanam melon sekarang, ini oke clear tanahnya? Clear. Sekarang melon. Melon itu berarti butuh apa?
manis, butuh besar, betul ya? Pupuk yang dibutuhkan berarti pupuk apa? Pupuk horti. Nggak bisa Pak, kalium horti. Horti itu lengkap N, P, dan K. Kambing sudah punya Pak ya? Sudah punya. Seandainya sapi saya tidak sarankan juga. Kalau mau juga boleh, tapi tidak harus lah. Kalau kotoran ayam masih bisa dapat? Bisa. Oke. Nanti besok kan buat praktek nih. Kotoran sapinya seandainya tidak ada, tidak apa-apa. Kasih K-nya 2 kali. Jadi komposisinya 1, 2. Supaya apa? Melonnya manis dan kering. Nah, ini untuk media. Berarti ini 1, terus habis itu abu. Kalau boleh di sana, karena di polybag sistemnya berarti aman dari fusarium. Kasih abu saja cukup, kemudian kasih tanah. Syukur-syukur tanah dari lumpurnya sungai. Kalau masih ada kokopit, pakai kokopit enggak masalah, bekasnya. Nah, terus habis gitu seandainya Bapak pakai cara yang paling efektif, tadi kan sudah diajarin buat yang dari galon ya. Betul. Galon tadi mahal atau murah kalau di Jakarta? Murah. Kebetulan Ya, kami juga ada sih, jadi ada banyak galon bekas. Alhamdulillah. Pakai itu aja. Supaya apa? Begini ceritanya. Galon tadi Bapak Ibu, media bawahnya ini apa? Berarti pupuk horti cair plus air. 1:10. Sudah tidak usah siram dari atas. Tinggal menjaga sekarang ini yang perlu dijaga apa? Supaya tidak puret tadi. Puret itu kira-kira penyebabnya apa? Ada bukan jamur Pak, itu ada binatang dulu yang makan pucuknya dan dia menyebarkan virus. Nah, minta tolong. Kalau dia di sini ada binatangnya, itu biasanya kutu kebul, trips dan lain sebagainya, itu yang biang keroknya itu. Itu yang memakan pucuk. Dia menghisap pucuk dan pasti akan mati. Bukan mati, langsung berhenti pertumbuhan. Nah, yang harus dilakukan berarti penyemprotannya berkala. Kalau saya pakai trip Bapak Ibu, cara paling sadis saya pakai getahnya pepaya. Itu sadis sih, itu membunuh itu. Tahu getah ya? Kalau tidak ada getahnya, ambil daunnya saja di blender, terus habis gitu Bapak campurkan dengan ZPT tadi, diaplikasikan. Dosisnya memang agak boros kalau langsung. 1 tangki butuh sekitar 100 gram daun pepaya. 100 gram itu 3 atau 4 lembar. Nah, fungsi AB mix-nya sudah gratis Pak, dari horti ini. Sudah selesai. Bapak Ibu di sini dikasih tomat enggak ya? Minta tomat ya, seger-seger minta tomat gitu ya. Nanti Bapak Ibu makan. Tomat itu rasanya kecut enggak Bapak Ibu? Kecut. Percayalah, tomat organik rasanya manis. Gitu ya. Karena pupuknya horti. Sayur kita aja manis kok Bapak Ibu. Wortel kita itu direbus kayak ketela. Manis. Lah kalau jelas melon butuh manis berarti gunakan pupuk horti. Kambingnya diperbanyak Pak. Lah Bapak harus mulai schedule. Schedule-nya begini. Planning pasarnya sudah jelas, oke. Melonnya. Berapa, minta maaf, kebutuhan berapa per minggu? Biji atau kilo? Maksudnya gimana Pak Bayu? Bapak bisa jual 1 minggu berapa buah? Saat ini sebenarnya kebutuhannya banyak karena ada permintaan banyak, tapi banyak itu enggak bisa Pak. 100, 200 kilo per minggu atau berapa gitu bisa pasti jual. Per 2 bulan itu biasanya sekitar 1 ton. Oke, saya hitungkan aja. 2 bulan 1 ton. Target produksi 1 buah 1,5 sampai 2 kilo. Betul Pak Bayu. Oke, kita hitung aja 1,5 ya, boleh ya? Berarti kalau 2 bulan 1 ton, 1.000 dibagi 1,5, berarti cuma butuh berapa? Anggap aja 700, oke ya? Cuma 700 buah. 1 pohon kalau cuma target 1,5 kilo bisa dibuahkan 2. Oke ya? Berarti butuh berapa polybag? 400 lah. Nah, Bapak Ibu, ini saya jadi miliarder dari tanam semangka, tanam melon. Itu pekerjaan saya waktu kuliah.
Saya waktu kuliah dulu setiap minggu saya tanam 1/4 hektar Bapak Ibu. Setiap minggu. 1/4 hektar itu bawahnya itu semangka, atasnya itu pepaya. Dulu belum ada California, yang ada dulu cuma pepaya Bangkok, Thailand. Nah, Pak, karena setiap 2 bulan cuma butuh 400, betul ya? Berarti 1 bulan butuh berapa? 200. 1 minggu berarti butuh berapa? 50 ini main-main atau tidak? Main-main. Saya minta tolong. Cara jadi miliarder dari semangka dan melon, 1, tanam tiap minggu, jangan berhenti. Jadi setiap minggu saya tanam 50 polybag, boleh saya nyebutnya polybag ya? Atau tempat lah, untuk saya, untuk galon gitu aja sudah. 50 itu modalnya besar atau kecil Bapak Ibu? Kecil. Kecil. Kalau tiap minggu berani invest kira-kira 200.000 gitu? Berani. Berani itu main-main atau kerja kalau begini nih? Itu main-main hitungannya. Hitungannya ini main-main. Tapi kalau kita punya terus setiap minggu 50 dan non-stop 50 kita buat. Umurnya melon itu anggap aja cuma 2,5 bulan Bapak Ibu. Betul. Selesai. Berarti berapa galon sih yang kita butuhkan? 50 kali berapa? 2,5 bulan itu berapa minggu? 10. Berarti total ketemu cuma 500 galon. 500 galon seandainya modal 1 galon dengan media itu cuma 5.000, berarti modal kita cuma berapa? 2,5 juta. Saya minta maaf, hanya dengan 2,5 juta saja. Ini harga jualnya kalau Bapak Ibu jual di tempat itu beda. 1 buah bisa 20.000 ini. Kami jual 30.000 malah. Alhamdulillah, lu lebih kaya lagi. Ini sudah organik, rasanya manis, betul. Terus habis gitu renyah, wah sudah. Kalau kotorannya adalah dari kotoran kambing, hortinya dari kencing kambing yang diperbanyak, buahnya kering, renyah, manis. Kadar gulanya bisa sekitar 17 brick. 17 brick itu pasti masuk supermarket Bapak Ibu. Dan kalau begini harganya ikut bapaknya ya 30 gitu ya. 30 kali 2 kali 50 ketemu berapa Bapak Ibu? 3 juta kan? Nah modal 2,5 juta tiap minggu panen 3 juta kan sudah sorak-sorak bergembira. Kerjaannya gimana? Ngopi sambil ngelamun. Nah, dengan sendirinya ini jadi wisata. Wisatanya bagaimana kita sebut dengan wisata? Ketika orang beli ke sini, sebentar habis, tunggu minggu depan. Orang penasaran Bapak Ibu, terpaksa kan menambah sendiri enggak kira-kira? Seandainya tiap 2 bulan sekali lah, keuntungan 2,5 juta kita tambah lagi. Dari 10, setelah ini jadi 100. Dari 100 jadi 200 per 2 bulan. Berarti kalau sudah setahun jadi berapa? 50, 100, 200, 400, 800. Itu 2, 3, 4, 5, 1.600. 1 minggu 1.600 itu sudah jadi swalayan supermarketnya melon dan semangka. Mudah enggak kalau begini? Kalau sudah 1.600 galon tiap minggu, dengan 1 pohon rata-rata enggak usah 2 lah, 30.000 saja, sudah berapa juta Bapak Ibu? 30.000 kali 1.600 itu ketemu berapa? 48 juta per minggu loh. Per bulan berapa? 250. Makanya kalau ditanya jadi miliarder dengan nanam semangka dan melon modalnya berapa? 2,5 juta. Kalau tanamnya di polybag biar banjir kayak apa, tenang saja. Betul atau tidak?
Ini alatnya ndak usah aneh-aneh, ndak usah drip, ndak usah aneh apa ya, cuman cari daster bekas gitu aja. Saya sering kali bilang ke istri saya, kalau beli itu daster yang 35.000 itu, biarpun sekali pakai ndak apa-apa. Wong kain pel juga harganya 20.000. Apalagi dijual galon. Ini adalah sistem Bapak Ibu. Tapi minta tolong, ndak boleh tanam sekaligus. Estafet terus menerus. Tujuannya sepele, supaya kita bisa panen sepanjang waktu. Dan setiap orang butuh melon gitu. Oh, tempatnya Bapak ini ada melon, pasti ada melon. Orang akan datang. Cuman harganya besok dimurahkan sedikit lah. Harga umumnya tuh sebenarnya 45 sampai 50. Oh, begitu ya. Nah, sudahlah, tenang saja. Buktikan dengan cara ini kita bisa panen dengan harga yang murah, dengan barang yang sehat, tidak meracuni tapi mensehatkan. Insya Allah. Oke? Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Oke, mari Bapak. Satu lagi terus pindah ke sini ya. Sabar dulu. Izin Bapak Bayu. Baik Bapak. Nama saya Supriyadi. Yang saya pertanyakan pertama padi Pak. Baik Pak. Di lokasi saya itu tanahnya asam. Lokasi saya itu ada irigasi dari Pemda, tapi nggak airnya itu payau. Baik. Jadi tetangga saya itu rata-rata itu tidak bisa nanam gitu, alias tidak balance Pak dengan hasil dengan Biaya. Jadi saya mau pertanyaan saya bagaimana mengatasi keasaman itu dan bagaimana supaya di-just padi tadi itu bisa 2 kali lipat. Kalau bisa Pak, atau minimal normal aja lah gitu. Kalau bisa lebih Minta bagus. maaf, hari ini berapa ton produksi di sana Pak? Itu satu petak tuh Pak dapat 300 karung Pak. 300 karung Pak. Satu petak itu berapa luas? 1 hektar Pak. 1 hektar dapat. Ini Pak, satu ini Pak di lapangan itu Pak. Itu apa Pak? Sebentar, Dia- 300 karung ya? Iya, karung yang besar tuh Pak. Tapi gabahnya bukan Pak. Sebentar. Gabah 300 karung itu banyak loh Pak. 15 ton itu Pak. Banyak Pak, 300. Tapi dia nggak masuk katanya. Jadi sudah bertahun-tahun Pak, magang tuh Pak. Jadi saya datang. Bentar. Oke. Bapak cerita, boleh, enggak jadi apa-apa. Pak- Saya sambil ngopi dulu. Jadi Pak, saya datang, kemudian Bapak, kenapa aku nggak teruskan? Nggak masuk Pak katanya. Terang kan. Jadi saya bilang sama kelompok taninya, di situ Pak sudah diadakan traktor sudah ada, masih potong padinya sudah ada, SDM-nya kurang Pak. Oke. Nah oke. Kemudian saya tanya sama kelompok taninya, bagaimana Pak? Saya ini mau ke Malang Pak, Magelang, jumpai Pak Bayu, belajar ini BSM sudah. Nah, apa Pak? Didekatkan sedikit Pak, didekatkan. Oke. Ilmu nanti Pak dibawa ke sini Pak. Nah, saya bilang, insya Allah saya bilang. Jadi pada umumnya tidak berhasil Pak. Ada satu peta Pak berhasil, tapi satu peta aja. Bibit itu tidak mau ngasih, obat itu nggak mau ngasih sama tetangganya Pak. Jadi saya prihatin Pak. Saya perhatiin sama teman-teman saya itu. Oke nanti saya tanya Pak Bayu, bagaimana supaya solusinya. Baik. Sebelahnya lagi kosong ditanam jeruk. 3 bulan mati Pak. Alhamdulillah. Jadi pada umumnya sawah itu tidak banyak nggak jadi Pak. Baik. Nah, satu. Yang kedua Pak, saya pernah coba buat pupuk orti dari Bapak. Terus berhasil. Saya coba ke cabai. Kemudian cabainya berhasil, 6 pokok, eksperimen. Udah panen, yang masak tuh busuk gitu. Busuk. Tapi buah banyak Pak. Buah banyak, tinggi, banyak buahnya. Jadi saya mau tanya, bagaimana Pak mengatasinya? Baik. Nah, jadi itu aja Pak dari saya. Masalahnya masalah padi sama cabai gitu. Makasih Pak. Terima Assalamualaikum. kasih Bapak. Ini saya curiga ini salah informasi. Mungkin ya bisa dibawa ke situ. Bukan. 300 bukan 300 karung, Pak.
30 karung. Pak, insya Allah bisa gitu Pak. Karena yang saya tanya itu Pak, petaninya Pak. 30 karung yang menghasilkan, satu karungnya 30 kilo. Soalnya kenapa? Di Kalimantan Bapak Ibu maksimal cuma 2 ton. Bisa jadi Pak. Jadi padi di sana, kita kemarin diundang oleh Asosiasi Petani Padi dari Kutai Kertanegara. Dia ngeluh, Pak, tanah kita di sini ini ribuan hektar Pak. Tapi produksinya cuma keluar maksimal 2 ton per hektar. Jadi tidak ada orang mau kerja. Karena rugi. Masalahnya satu. Ini saya bilang masalah dulu. Tidak enaknya dulu. Tidak enaknya. Di Kalimantan Bapak Ibu tanah luas yang kerja tidak ada. Itu nomor 1. Yang nomor 2, kekurangannya lagi, tanah di sana pasti asam. Kenapa kok pasti asam? Bukan masalah pupuk kimia. Terlalu banyak pupuk organik di sana. Tahu pupuk organik terbanyak di Kalimantan itu namanya apa? Gambut. Gambut itu organik. Terus yang hebat lagi satu, airnya air payau bisa pasang surut lagi kadang-kadang. Betul enggak kira-kira? Pasang surut itu masalahnya satu, yang diangkat itu air bawah ikut naik, airnya jadi kuning, turun lagi. Nah, tapi airnya payau karena tercampur dengan air laut. Itu masalah. Ingat baik-baik. Orang itu tugasnya mengubah masalah menjadi berkah. Jadi tugasnya Bapak nanti pulang dari sini itu kan masalah. Ayo kita rubah jadi berkah. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja kan susah Pak ya. Tapi bahagia. Tadi Bapak cerita, di sana sudah ada traktornya. Oke, bahagia. Berarti gara-gara ada traktor yang nganggur, mesin panen yang nganggur, mesin tanam yang nganggur, berarti masalah tenaga selesai dong Pak. Tinggal jalankan. Terus yang kedua, masalahnya adalah asam. Betul Pak ya? Asam ini penyebabnya adalah gambut. Nah, gambut itu pupuk organik. Cuman matang belum siap matang Pak. Ini gambut itu pupuk organik yang belum jadi. Kenapa kok belum jadi? Karena dia terendam air terus-menerus. Berarti supaya pupuk ini betul-betul menjadi bagus, Bapak enggak usah pupuk pun jadi orang sakti nanti di sana. Oh, jangan lihat saya gitu Pak. Sebentar, Bapak Ibu pernah enggak tanam padi di bekas timbunan jerami? Pernah atau tidak? Tanamannya bagaimana? Loh, sebelum subur kuning, tanahnya asem, tapi nanti setelah kuning, setelah ini jadi kompos, baru jadi subur, lebih tinggi dari yang lainnya, betul atau tidak? Tapi dia melewati fase kuning, itu fase asam. Kenapa asam? Karena proses fermentasi yang belum jadi. Yang menjadi masalah satu, ini pupuknya terlalu banyak Kalimantan, satu pulau isinya pupuk semua ini. Nah, kalau pupuknya belum jadi harus dijadikan. Berarti kita perlu namanya mikroba. Mikroba apa? Yang mengurai asam menjadi basa. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah diajarin buat pembenah tanah. Betul ya? Bapak, saya pesen. Tapi ini maksimal cuma 3 tahun, enggak boleh lebih. Bapak enggak usah pakai pupuk lagi, biar enggak memperberat kerjanya tanah. Bapak cuma buat namanya pembenah tanah. Dosis pembenah tanah itu cuma 7 liter per hektar. Karena tanahnya terlalu asam, mohon 7 liternya ditambah 1 di depannya. Anggap aja 17 liter per hektar. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tanah ini bukan dipupuk, tapi disemprot dengan pembenah tanah secara berkala. 2 kali atau 3 kali. Nah, dengan cara ini Bapak, maka yang terjadi gambut ini akan berubah menjadi pupuk.
Terus yang ketiga, ini bahagianya lagi, tanah airnya payau. Payau itu berarti ngandung apa Bapak Ibu? Garam. Bapak Ibu tadi buat KCL tidak? KCL dikasih garam tidak? Kasih garam. Lah garam ini, ya minta maaf, Bapak tambah dengan pembenah ini tadi, garam ini akan berubah menjadi nitrogen. Buahnya pasti ngeri, Pak. Sekarang masalahnya di mana? Berarti bahagia enggak usah pakai pupuk begini nih. Tapi maksimal, bukan 3 tahun Pak, 3 kali panen. Tapi sambil persiapkan. Ini Bapak coba saja ya, kasih ini saja, pembenah tanah saja sudah. Enggak usah kasih apa-apa. Langsung tanaman akan bagus Pak. Terus yang kedua, setelah ini Bapak siapkan buat pupuk untuk padi. Ingat baik-baik Bapak Ibu, ini saya menjelaskan teori yang sebelah sini. Teori namanya teori Ji-Samsu. Teori 2, 3, 4. Teori 2, 3, 4 itu 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Kalau kita kecilkan 1 hektar sawah, 3 kali panen, 2 ekor sapi. Pak, minta tolong. Jeraminya dikasihkan ke 2 ekor sapi. Kotorannya kembalikan lagi ke situ. Jadi setelah tahun pertama 3 kali panen, tahun kedua pupuknya sudah pakai ini. Saya jamin Pak, padinya 1 meter nanti Pak. Mohon sedikit Pak Wahyu. Kebetulan iya, kohe sapi sama jerami sama urinnya sapi terbuang Pak. Baik. 50 ton ada tuh Pak sekali Mas. Saya pernah ngambil 50 tapi liter. Minta tolong, sapinya suruh makan jerami Pak. Oh. Begini, kenapa sapinya harus makan jerami? Nanti kalau saya Bapak minta Pak cari kotoran ayam pedaging, Bapak nanti komplain ke saya. Nggak ada orang ternak di sana Pak. Jadi daripada nggak ada orang ternak, apalagi Bapak sudah cerita kemarin ke saya, di sana ada kandang sapi Pak. Ya sudah, minta tolong sapinya dikasih makan jerami. Kenapa kok harus jerami Bapak Ibu? Dari padi kembali ke padi, dan itu akan jadi pupuk terbaik. Bisa Pak begitu? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Percayalah, Bapak pakai pembenah tanah saja, orang sana pasti heran. Kok bisa? Oh rahasia gitu. Tadi sudah yakin bisa buat pembenah tanah? Yakin Pak. Sebelum pulang Pak, diyakinkan betul sampai ngeh. Jangan sampai sana gimana cara buatnya? Nanti Pak Babang marah itu. Saya sudah pernah buat KCL. Oh, aktif sudah Pak. Semua ada, saya coba semua Pak. Jadi begini Bapak Ibu, untuk lahan-lahan Sumatera, Kalimantan yang banyak gambutnya, Bapak Ibu harus bersyukur sekali. Itu sudah hidup di atas pupuk Bapak Ibu. Cuman masalahnya satu, pupuknya kerendam air jadi tidak matang. Berarti kita harus kasih bakteri yang bisa hidup di situ dan mengurai itu menjadi makanan. Cuman itu aja. Oke Bapak? Makasih Pak. Baik, yang sebelah sini mari, 1, 2, 3. Cek. Ya, terima kasih Pak Bayu. Baik Bapak. Izin bertanya, saat ini kami tanam porang, kebetulan kami tumpang sari dengan pisang, singkong dan kacang tanah Pak. Kami mohon petunjuk untuk memaksimalkan porang dan pisangnya Pak. Yang pertama itu, yang kedua untuk kacang tanah itu di beberapa lahan kami itu gropok Pak. Itu mohon solusinya juga dari Pak Bayu. Selanjutnya kami bertanya untuk katalis dan pupuk yang sudah dibuat tadi, apabila disimpan dalam waktu yang lama, apakah perlu dikasih makan Pak bakterinya Pak? Baik. Mungkin itu Pak pertanyaan kami Pak. Terima kasih. Bapak, saya minta maaf Pak. Ini jarak tanam pisangnya berapa? Di lokasi yang sama, ini tumpang sari.
Itu kalau pisangnya itu di pematang aja Pak, di galengan gitu, di ya kira-kira jaraknya ya 5 meteran Pak. Ini pisang. Rencananya untuk pisang itu saya buat nutup operasional di lahan gitu Pak. Baik. Konsepnya gitu Pak. Pisang, oke. Pisang apa kalau boleh tahu Pak? Kebetulan kami tanam pisang lokal ke Kepok Tanjung itu Pak, sama pisang Ambon, Baik. sama yang di Rojo Temen kalau di tempat kami Pak. Baik. Terus porangnya 1x1 atau berapa? Kalau porang kami tanam rapat Pak, karena bibit kecil Pak, Iya. ngejar kapasitas saja. Dari kata atau dari biji kata, kecil? Pak. Dari kata. Dari kata. Baik. Terus kacangnya ditanam di sini atau bukan? Kalau kacang itu konsepnya itu kan porang itu kita tanam awal musim hujan ini Pak. Iya. Dia nanti dorman kira-kira bulan 3-4 itu kalau harga bagus porangnya kita bongkar baru kita kasih kacang. Tapi kalau kira-kira kurang bagus harganya kita tahan porangnya, kita bersihkan langsung kita pojok kacang di atasnya gitu Pak. Jadi baik. porangnya bongkar kira-kira bulan 7 bareng sama kacangnya. Baik. Konsepnya Oke. gitu Pak. Baik. Ayo kita lihat sama-sama. Kalau pupuk untuk pisang Bapak Ibu, pisang ini dia akarnya besar atau panjang atau kecil atau pendek? Panjang, besar, ke dalam. Pisang tadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam set PT ini, pisang itu ditaruh di mana tadi? Untuk buat auksin ya, untuk buat pertumbuhan. Berarti pisang ini sudah bisa ngambil N sendiri. Tetapi yang dibutuhkan pisang Bapak Ibu supaya batangnya kokoh, batangnya besar, berarti unsur apa yang dibutuhkan karena dia buah? P dan K. Berarti kalau buat P dan K, pupuk apa yang paling bagus untuk pisang? Kotoran kambing diolah jadi horti. Nah, pupuk yang akan kita kocorkan di sini berarti pupuk apa? Supaya buahnya panjang, besar, manis gitu kan? Berarti KCL. KCL. Nanti Bapak Ibu untuk tanaman seperti ini, Bapak Ibu nanti minta SOP-nya. Kita akan kasih semuanya. Terus ada lagi yang paling penting, supaya fusarium tidak masuk. Tolong Pak secara berkala dikasih abu dan garam. Ini untuk ngatasi pisang. Pisang itu luar biasa Bapak Ibu. Kelihatannya sepele. Tapi satu tandan pisang kalau di daerah Solo, Salatiga ini bisa 100.000. 150, keren ini. Jadi seandainya punya 1.000 gitu, sudah bahagia tanam pisang itu Bapak Ibu. Sudah 150 juta ini per tahun 3 kali. Pisang itu konsepnya begini ya, satu besar, satu kecil, satu anakan. Ini konsepnya pisang. Tolong kalau terlalu banyak Pak, anakan harus dikurangi. Setelah ngurangi berikan abu dan garam tadi supaya tidak masuk penyakit. Jadi di pohon pisang itu cuma ada 3. Ini usia, kalau usia Rojo Temen Ambon itu ini dianggap aja usia 12 bulan, ini usia 8 bulan, ini usia 4 bulan. Ini konsepnya. Supaya apa? Kalau begini berapa bulan sekali panen? 4 bulan sekali panen. Jadi ini sudah keluar tandan, ini akan baru keluar, ini dipotong, ini keluar lagi terus begitu, tidak berhenti-berhenti. Ini konsepnya. Kalau mau pisang yang cepat Bapak Ibu pakai pisang emas atau pisang Berlin. Ya memang harganya cuma 15.000, 20.000 ya. Tapi kalau itu untuk main-main, cepat itu. Tiap 2 bulan bisa kita estafetkan. Jadi pisang ini pun Bapak Ibu bisa menjadi sumber penghasilan. Terus yang berikutnya, untuk porang, supaya porang cepat besar. Tahu porang Bapak Ibu? Porang itu fungsinya sebagai apa? Dia buah atau umbi? Umbi itu apa? Sebentar, umbi itu apa Bapak Ibu? Menyimpan makanan. Jadi konsepnya kalau umbi ini daun porang Bapak Ibu, begini ya, daun porang. Nah, ini makanan di atas disimpan di umbi di bawah. Berarti yang dibutuhkan supaya umbinya cepat besar berarti apa? Pupuk apa kira-kira? Urea.
N unsurnya, nitrogen. Jadi pertumbuhannya yang cepat supaya ini bagus. Tapi jangan sekali-sekali pupuk porang dengan pupuk urea, busuk langsung. Jadi karena itu terbagus berarti untuk porangnya buatkan pupuk N, Pak. Pupuk N besok Bapak buat namanya kompos urea cair. Secara berkala dipupuk itu supaya besar. Karena Bapak mulai cuma dari katak, ini kan berarti ada 2 tahap Pak, berarti paling tidak 2 tahun Pak ya. Keluar tanam lagi. Kalau saya 1 tahun. 1 tahun. Oke, enggak masalah. Terus seandainya kacang keropok itu berarti tidak ada isinya, betul ya? Apa yang menyebabkan tidak ada isinya berarti? Kalau Bapak cerita sudah seperti itu, tanahnya ini berarti tanah sudah terlalu subur, Pak. Semua tanaman yang tidak keluar biji, Bapak Ibu, berarti dia terlalu subur, terlalu tinggi N. Berarti yang kurang apanya? Jadi kacang itu sebenarnya tidak perlu dipupuk. Kalau tanahnya sudah cukup mengandung mineral. Kalau tanah subur tidak ada mineral ditanami ini, daunnya lebat, buahnya tidak ada. Nah, tanahnya terlalu subur. Berarti tetap dikasih P dan K. Syukur-syukur Bapak semprot dengan KCL. Kapan nyemprot KCL-nya? Kalau untuk kacang, ketika sudah usia 3 bulan, Pak. 30 hari. 30 hari semprot, 2 minggu semprot sekali lagi, sudah full pasti isinya. Untuk P-nya ditaburi pupuk horti. Kapan naburinya pupuk horti? Begini. Tahu pernah kacang tanah, Bapak Ibu? Pernah tanam kacang tanah? Pakai cara apa? Tugal kan? Nah, pada waktu ditugal diisi apa? Ya pasti. Kacang, sudah ya. Terus diapakan? Ditimbun kan? Timbunnya inilah pakai horti, tambah abu, sudah tambah garam sedikit. Ini untuk pupuknya. Jadi 1 lubang anggap aja 1 genggam ini untuk 2-3 lubang. Supaya apa? Kacangnya berisi. Nah ini yang bauksit ya, yang Tanjung Pinang ya, saya minta tolong. Kan tanahnya isinya mineral semua nih. Tanami kacang Pak. Rasanya pasti gurih sekali kacangnya. Kacang tanah. Kacang tanah itu sebenarnya bukan cocok di tanah subur Bapak Ibu. Kacang tanah itu di tanah perintis. Tanah perintis itu tanah padas, tanah pasir, tanah kering, itu kacang tanah. Kalau tanah terlalu subur gini sebenarnya bukan kacang tanah terbagus Pak, kacang panjang gitu loh Pak. Lah kacang panjang butuh tanah subur, buncis. Nah itu. Bisa diterima Bapak? Oke, ayo mari Ibu silahkan. Terus Bapaknya lagi ya. Terima kasih. Saya Baik, Ibu. rindu Bentar. dari Biar di kamera dulu Bu. Ya. Saya rindu dari Bengkulu, Pak. Oh iya. Iya. Saya sebenarnya bukan mimpi untuk jadi miliarder. Oh. Iya, kalau Terpaksa nanti saja, terpaksa ya terpaksa pula saya menerima kan. Alhamdulillah. Sebenarnya Pak, cuma saya ingin menyelesaikan solusi saya dengan tanaman alpukat. Baik. Yang saya ini. Saya mulai membuka lahan sekitar bulan Mei yang lalu. Karena ini bekas lahannya sawit yang sudah ditumbuhi semak belukar yang sangat tinggi. Jadi saya memutuskan untuk mendoser Pak. Iya. Jadi sekarang itu akar-akar sawit itu malang melintang di samping-samping alpukat. Kemudian sudah mulai juga ditumbuhi tanaman pakis-pakisan. Baik. Sekarang. Nah, untuk pengairan Pak sebenarnya aman sih. Karena kebun kami ini dikelilingi oleh separuhnya air. Parit ya. Parit gitu ya, kecil. Nah, untuk mitigasi hama yang di atas yang tidak ada parit, saya buat boundary Pak. Baik. Nah, tapi saat hujan banjir Pak. Alhamdulillah. Iya. Dan saya tidak yakin menggunakan air itu Pak untuk penyiraman alpukat yang
kita inginnya organik kan Pak ya. Karena residu dari sawit-sawit di sekeliling. Baik, Ya. Bapak. Jadi saya membuat kolam di tengah-tengah Pak untuk penyiraman alpukatnya. Baik. Kemudian kenapa saya berani Pak? Karena kan saya minim ilmu Pak ya, masalah persiapan pupuk segala macam. Tapi saya ini bermitra dengan teman yang bisa membuat pupuk organik. Namun bahan sangat langka Pak. Dan kondisi kebun saya ini kan di tengah-tengah hutannya sawit. Baik. Eceng gondok bisa hidup enggak Bu di sana Bu? Belum saya temui Pak. Baik. Iya. Nah, jadi untuk menekan kos biaya saya karena kebunnya jauh Pak, sekitar 6 jam perjalanan langsung ke kebun. Jadi posisi saya juga sebagai ASN, saya paling cepat ke sana 2 minggu sekali Pak. Oh, sudah Dan luar saya biasa ini Bu. usahakan 1 bulan gitu Pak ya, sekali saya ke sana. Nah, jadi saya mengakali dengan ilmu Bapak menanam sayur-sayuran. Untuk operasional cost Iya, ya. opsional. Jadi Pak, untuk mengintegrasikan dengan kondisi kebun saya ini Pak, berapa kambingnya, berapa sapinya atau ayamnya dengan kebun saya itu kurang lebih 3 hektar Pak. Baik. Rata atau teras ring? Apa tuh Pak? Rata atau miring? Agak miring Pak. Sekarang saya tanam baru 2 hektar Pak. 1 hektarnya saya nggak yakin Pak. Jadi saya tunggu saja dulu supaya kondisi aman seperti itu ya. Secara finansial Pak, barangkali itu yang saya pegang gitu Pak ya. Baik. Atau ada solusi lain begitu Pak? Baik, Ibu. Ada solusi lain, itu saja rasanya Pak. Minta maaf, ini dari jalan jauh atau dekat kan bentuk lahannya? Kalau dari pusat Bukan kecamatan. dari pusat. Lahannya ini dari jalan dekat atau jauh atau masuk hutan atau Oh iya Pak, sekitar 200 meter Pak. ada jalan tapi? Ada jalan. Baik. Di atas itu ada desa. Baik. Ada yang jaga atau tidak Ibu di situ? Ya, terpaksa saya kepilih orang yang jaga Pak. Ada rumah di situ? Pak? Ada, saya siapkan Oke, rumah. Siap. Ya. Oke. Begini Bapak Ibu. Kita bertani, kalau kita tidak bisa menghitung operasional dengan hemat, kita akan pasti kehabisan modal. Jadi saran saya, kalau Ibu punya 3 hektar, pagar terbagus, apalagi kalau Ibu daerah situ sering banjir, pagar terbagus adalah kolam. Kolamnya jangan nanggung-nanggung Bu, lebarnya 3 meter sepanjang begini Bu, kalau boleh. Ini sudah jadi pagar alami. Terus yang kedua, harus agak dalam, minimal 2 meter. Nah, Ibu buat kolam di tengah tadi boleh juga di sini untuk seandainya supaya tidak terkontaminasi oleh sawit yang ada. Nah, Ibu tadi cerita ada akar, ada batang, betul ya? Batang sawit kan? Akar dan batang ini biarkan saja enggak apa-apa. Kalau Ibu mau jadikan kompos, yang paling bagus dibuat konsep emas hitam. Emas hitam itu begini modelnya. Ibu buat 1 meter persegi begini, tumpui di sini akar, batang, kasih tanah. Terus habis itu akar, batang lagi, tanah lagi. Akar, batang lagi, tanah lagi. Tumpuk begini. Konsepnya ditumpuk saja, tidak harus pakai kotak pun tidak masalah. 1 meter sepanjang jalan. Nanti Ibu lupakan. Jangan diingat-ingat kalau buat pabrik kompos gitu ya. Nanti ini jadi sendiri. Kenapa kok jadi sendiri? Ini 2 bulan sudah jadi kompos ini. Dan karena ini kandungannya dari kayu, berarti ngandung KCl dan P. Nah ini jadi pupuknya apokat. Nggak usah beli Bu pupuknya Bu. Ibu sudah punya ini. Terus yang kedua, Ibu buatkan parit ini, kalau di sini ada rumahnya, Ibu kasih sapi. Percayalah, sapi tidak mau berenang. Atau kambing, karena kambing takut air. Betul ya? Ibu pilih salah satu, kambing atau sapi, karena ini apokat lebih baik kambing. Boleh ya? Ibu punya apokat berapa pohon? 500 pohon.
Apokat itu butuh setiap pohon itu anggap aja 1 kilo per bulan. Berarti setiap bulan butuh kotoran kambing berapa kilo? 500. Satu kambing itu kotorannya 4 kilo per hari. Berarti butuh 1 bulan berapa kilo satu ekor kambing? 1 bulan 120 kilo. Berarti butuh kambing berapa? 4 atau 5. Bu, belikan 4 jantan, 4 betina, 1 jantan. Suruh jalan-jalan di situ, kasih tugas. Tugasmu makan rumput ya, gitu. Jangan makan pohonnya. Pohonnya dipagar sedikit. Pagar pakai bambu itu loh, Bu. Boleh dikeranjang. Supaya apa? Kambingnya jalan-jalan muter di sini. Terus yang kedua, karena ibu kan tanam sayur. Ibu kan butuh pupuk nih. Saya seandainya kotoran ayam pedaging ada enggak di sana, Bu? Susah. Ya sudah. Karena saya yakin karena di pedalaman cari kotoran ayam itu susah, Bapak Ibu. Nah, supaya enggak susah, Ibu buat kolam ini. Ibu tinggal di Bengkulu. Ikan apa yang ada di sungai sana, Bu? Gabus, lele, bukan yang ada di sungai. Tomang gitu ya. Patin gitu kan bisa kan? Tomang lah paling banyak ya. Sudah. Ibu pelihara di sini tomang yang paling gampang. Terus yang kedua, ibu taruh di sini eceng gondok. Kalau punya eceng gondok Bapak Ibu berarti ternak apa yang bisa dipelihara? Mentok atau bebek. Yang jaga Bu kasih kesibukan pelihara entok atau itik. Itik ada enggak di Bengkulu, Bu? Banyak ya. Nah, sudah. Makanannya itik dan entok Bapak Ibu dia perlu protein tinggi. Suruh berenang dia di sungai. Dia biar cari proteinnya di situ. Proteinnya apa yang ada di sungai itu kira-kira? Kul, keong, cacing, betul enggak kira-kira? Nah, yang dipagar berarti yang mana supaya dia enggak kabur keluar? Yang di luarnya. Pagar luar ini apa terbagus Bapak Ibu? Singkong. Tanami singkong terus kasih paranet. Selesai sudah. Jadi itiknya lepaskan di sini dia akan hidup sendiri. Tugas Ibu cuma satu. Manen aja. Loh, karena tanah luas itu bahagia Bapak Ibu. Nggak usah ngasih makan. Ngasih makannya satu, ambil eceng gondoknya, akarnya untuk nyerap racun, daunnya dicacah-cacah-cacah untuk makan itik. Terus ikannya nggak usah disuruh datang sendiri kok. Betul ya? Nah, itu bonus. Nah, nanti itiknya akan banyak. Kalau sudah punya 3 hektar Bapak Ibu, sayurnya Ibu mau luas berapa? 2.000, 3.000? Di sela-sela apokat. Karyawan berapa orang? Baru satu. Kalau satu kakak itu maksimal berarti 2.000 meter persegi. Nah, kalau maksimal 2.000 meter persegi Bapak Ibu, berarti itik itu butuh berapa banyak? Itik di sini fungsinya untuk apa kira-kira? Diambil kotorannya. Untuk apa? Untuk pupuknya ini. Pupuk utama Ibu buatkan kompos hitam. Ini dari eceng gondok bisa, dari kotoran itik bisa, dari kotoran kambing juga bisa. Nah, kandang kambingnya bagaimana kalau begini konsepnya? Kambing itu di kandang hanya jam 12, jam 4 sore sampai pagi jam 9. Jangan dilepaskan. Supaya dia kencing dan berak di sini. Setelah jam 9 pagi Bapak Ibu, tunggu embunnya habis dulu. Tahu embun? Rumputnya harus kering dulu. Setelah rumputnya kering, kambing baru boleh dilepas. Biar dia makan sendiri, nanti sore suruh masuk lagi. Jadi dikandangkan, jangan dilepas total. Tugasnya kambing di sini nomor 1 makan rumput. Nomor 2 dia produksi pupuk.
Terus entok sendiri tugasnya, dia menyangkul tanah Bapak Ibu. Boleh Ibu kasih ayam 10 ekor, hidup terserah, mati terserah gitu aja. Biar tidurnya di kandang kambing. Begini, paham maksud saya? Lah nanti ketika ayamnya sudah banyak, kalau tanah luas itu bebas Bapak Ibu, dia bisa makan sendiri kok. Nah, bertahap. Itik enggak usah banyak-banyak Bu, kalau cuma 2000 berarti itik maksimal 200 ekor. Maksimal. 200 ekor itu sekali beranak jadi 2000. Jadi ketika dia netes jual anaknya. Jangan itik deh, entok aja Bu ya. Tahu bedanya itik dan entok Bapak Ibu? Apa bedanya? Bukan. Di konsep ini kira-kira apa bedanya? Bukan. Bu, ya warnanya bukan itu maksud saya. Kalau coba bayangkan Bapak Ibu, karyawan satu kerjakan semua sendiri, stres enggak dia kira-kira? Stres. Kalau entok, apa bedanya dengan itik? Itik enggak bisa ngeram. Kalau entok pasti bisa ngeram. Kurangi satu pekerjaan, mengeram, begitu loh. Kalau seandainya masih pakai mesin tetes lagi, ini belum tentu ada listrik juga nanti ini. Ada listrik tapi Bu? Sekarang udah saya pasang listrik Pak. Oh sudah ada. Tapi enggak usah pakai mesin tetes dulu Bu. Pakai cara primitif saja. Ayam biar ngeram sendiri, entok aja biar ngeram sendiri. Nanti kalau ini terlalu banyak pakannya kan belum siap. Ketika sudah netes jual entoknya anakan Bu. Laku enggak di sana kira-kira? Laku sudah, itu sebagai pembantu untuk operasional cost. Jadi Ibu belikan dulu 200 ekor. Kalau boleh beli yang umur sudah 1 bulan Bu. 1 bulan dirawat baik-baik, nanti 6 bulan kan dia sudah bertelur nih. Makannya mulai dilatih, makannya pakai eceng gondok Bu. Sama asola. Asolanya ndak usah beli Bu ya, tanam sendiri bisa kan pasti kan? Tenang saja, nanti tidak usah tumbuh-tumbuh sendiri biasanya kalau sana. Saya senang tanah Sumatera Bapak Ibu, tanahnya subur. Bawahnya itu kompos semua kok. Wong airnya saja coklat. Betul coklat kan Bu ya? Coklat itu bukan karena tanah, coklat itu karena gambut. Bau pasti Bu, iya. Lah supaya enggak bau kasih eceng gondok. Kasih eceng gondok. Eceng gondoknya daunnya untuk pakan, batangnya kembalikan lagi supaya beranak lagi. Nanti akhirnya jadi penuh dengan eceng gondok dan asola. Dan itu menjadi makanan untuk si itik. Untuk si entok. Ini hebatnya entok Bapak Ibu. Tapi tolong ya jangan dikandang entoknya. Lepas. Karena Ibu cuma ngasih di situ makannya cuma dari daun. Supaya dia bisa mencari protein, cacing dan lain-lain dari alam. Itu alasannya. Kalau ini Ibu tahan, Ibu gitu, dia enggak sehat. Bisa dipahami ya? Oke. Ayamnya 10 aja Bu. Ayam 10 ekor plus 1 induk. Itiknya 200, entoknya 200, ini berarti anggap aja 180 itu betina, 20 jantan. Sudah. Nanti Ibu, saya jamin 100%, pupuknya sudah over, tanahnya jadi bersih tanpa dicangkul. Yang nyangkul itu nanti entok dan kambing. Itu bahagia itu nanti. Tapi dibuat pagar dulu Bu ya, kalau tidak dibuat ini hilang. Terus saya senang pagernya pakai kolam itu kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, ular-ular yang berbisa tidak masuk, tidak mau nyebrang dia. Yang paling nyebrang cuma ular kayu, ular air, betul ya? Nah, tapi kendalanya ada lagi sih, biawak bisa masuk. Berai lah, karena itu tolong yang di luar ini dikasih paranet Bu. Paranet. Terus kasih bunyi-bunyian, jadi kalau ada yang lewat lonang gitu loh. Dia lari nanti. Iya, betul. Bisa diterima Ibu? Kambingnya berapa ekor tadi? 5. Oke. 5 ekor tuh kandangnya enggak usah besar-besar Bu. 4 meter kali 1,5 saja. Itu sudah cukup sampai beranak dia. Ingat ya, boleh dikeluarkan jam 9 pagi ke atas.
Sebelum jam 9 pagi tidak boleh. Jam 4 sore wajib masuk kandang. Harus dibiasakan. Kambing kalau sudah tahu jam Bapak Ibu, percayalah dia lebih tepat waktu daripada kita. Ayo satu lagi terus kita istirahat sebentar, silakan ngopi di luar. Baik, Ibu dulu. Oh, Bapak Ibu dulu Pak sebelahnya Pak. Oke Pak. Kasih mic ke belakang. Oke, tenang saja. Kita ini santai. Mohon izin Pak. Baik, saya Ibu. mau bertanya. Kita ada lahan 1 hektar tapi campur dengan kolam. Baik, Ibu minta maaf. Nama siapa dari Nama mana? saya Dani Borutarigan dari Medan, Sumatera Oh, Utara. luar biasa. Medan mana ini Ibu? Horas. Medan asalnya dari Tanah Karo Pak, tapi Oh, Tanah tinggalnya Karo. saya di Kota Medan. Oke, di sekitar baik. Padang Bulan. Jadi di sana ada lahan 1 hektar. Di Karonya. Enggak, di Medan, Di Pak, di Medannya. Pancur Baik. Batu. Oke. Udah itu sepertiga yang dari 1 hektar itu ada kolam. Ada kolam. Luasnya Yang- berapa Ibu? Sepertiga dari 1 hektar itu 3.000 meter. 3.000 meter ya begitu. Maaf lagi. Airnya ini ngalir atau diam? Ngalir Pak, ada mata air. Oh, Tadinya luar itu biasa. dari lumpur hidup. Lumpur Lumpur hidup. hidup itu yang Dari dalam bumi. yang bisa dalam kita lenyap ke dalam itu Pak. Oke. Jadi dulunya di beko dinaikkan jadi pembatas seluas 3 meter pembatasnya itu, kemudian dikorek ke dalam sampai 3 meter. Sekarang sudah keras di dalam. Itu belum tahu entah bagaimana Pak, belum ini karena nggak berani masuk Pak. Oke, baik, baik. Nggak ngandung belerang? Enggak Pak, airnya jernih, mengalir dan di situ ada mata air. Oke. Kemudian di situ ada juga biawak, ular ada juga di situ Pak, besar-besar. Jadi karena selama ini masih ada kesibukan lain, dulu pertamanya setelah di beko itu ditanam ikan nila 1 kolam, yang lainnya ikan emas. Memang bagus, tapi itu tadi kendalanya biawak tadi. Nggak tahu dulu bagaimana cara mengatasinya 3 tahun yang lalu. Terus sampai sekarang masih terbengkalai di situ. Jadi rencana saya sekarang mau saya olah untuk ikan emas kah atau ikan apa yang paling bagus di situ. Bagaimana Baik. caranya? Rimbunnya di mana, Bu? Ya Pak. Ini hutan atau masih kosong atau bagaimana? Tanah biasa Pak, karena di pinggir-pinggir itu dulu ditanami bambu aja karena ada parit. Masih ada bambunya? Ada Pak, tapi nggak di dekat di kolam itu. Di tengah Pohon tetangga? rambutan ada juga di pembatas-pembatas itu tadi ada. Baik, begini. Soalnya biawak kan tidak mungkin hidup di air. Iya. Dia kan tetap hidup di bawah pohon, di semak-semak. Dia Iya. di air kan cuma numpang cari makan aja kan. Oke. Terus yang tanah yang ini untuk apa Ibu rencananya? Tadinya rencananya Pak mau dibuatkan kandang ayam di seberang kolam itu, terus di sebelahnya itu karena ini terbagi 2 Pak, di tengah Oke. kolam ini. Oh, Di sini sebentar. kan- Gambarnya kolamnya di tengah begini berarti? Iya, manjang. Oke. Sebelah kanannya itu darat juga, di sebelah kirinya itu kira-kira 1/2 hektar Mhm. darat juga. Baik. Udah pernah juga di sana ditanami jagung selama ini. Baik. Oke, begini. Kalau masalahnya biawak, kalau Ibu mau buat ayam, dia lebih senang makan ayam daripada makan ikan. Itu nomor 1. Terus yang kedua, kalau di sini masih ada 5.000 meter, ini 5.000 meter, ini sudah lebih bagus, Bu. Ini spidol kenapa hari ini trouble semua ini? Betul. Jadi Ibu, 1, kalau ini kolamnya karena sudah kedalaman 3 meter sudah bagus sekali. Tapi masalahnya kan 1, airnya ngalir berarti kan tidak bisa dikeringkan. Terus yang kedua, karena ini air mengalir, airnya jernih, Ibu bagus pakai ikan mas boleh. Ikan mas boleh. Atau ikan nila. Ikan mas boleh, tapi kendalanya 1. Berarti kalau ikan mas Ibu harus beli benih. Betul ya? Terus nilanya Ibu tetap harus pelihara. Nila ini tujuannya supaya dia punya anak sendiri di situ. Supaya apa? Dia bisa berkembang. Terus cara ngatasinya untuk makannya Ibu buatkan keramba di sini. Lebar kolam kira-kira lebih berapa meter, Bu? Berarti 3 meter aja lebarnya.
Baik, ini dibuatkan keramba yang dikasih asola. Jadi asolanya di situ. Nanti panennya ibu bisa pakai paralon, ditarik, kemudian diserok gitu aja. Jadi orang tidak masuk. Karena ikan kolam di sini sudah ada, kolam ini cuma sebagai pelengkap saja. Pinggir-pinggirnya ini kan tadi ada tanggul, Bu. Betul ya? Ini ada tanggul, tadi tolong ditanami talas. Tujuan talas ini adalah daun dan buahnya untuk pakan ikan. Nah, kalau ibu mau pilih bebas. Kalau mau buat kandang ayam juga boleh. Tetapi kalau kandang ayam berarti ibu harus tanam jagung. Ini dari kampung atau dari rumah ibu jauh atau tidak? Setengah jam. Tapi di sini sudah ada yang jaga atau tidak nanti rencananya? Oke, baik. Kalau ayam, seandainya ibu pakai ayam boleh. Seandainya ibu belajar dulu deh. Targetnya mulai dari kecil tidak masalah. Tapi karena sudah proyek begini, ibu yang harus buat langkah pertama adalah penghasilan harian. Penghasilan harian. Karena sudah ada air dari kolam, berarti untuk seandainya tanam sayur, tanam cabai, tanam terong pasti bisa. Betul ya? Untuk ke pasar kira-kira jauh atau tidak, Bu? Untuk jualannya. Oke, baik. Kalau sudah ada pasar berarti penghasilan harian tergampang adalah sayur. Ibu belajar dulu buat sayur di sana. Ibu planning kurang lebih sekitar 1000 meter. Ibu planning kurang lebih sekitar 1000 meter persegi untuk sayur. Supaya apa? Anggaplah di sana sayur yang paling gampang apa, Ibu? Yang bisa dijual. Kacang panjang. Sawi manis. Sawi, kangkung, bayam gitu bisa? Kubis ada juga, Bu, bisa. Kubis yang dataran rendah. Tapi yang gampang aja dulu. Jadi tadi ya kacang panjang, sawi, kangkung, bayam itu kan relatif cepat, timun gitu kan. Ibu buat penghasilan ini menjadi penghasilan harian. Karena seandainya tanaman kita adalah varietasnya ada 4 macam, yang rata-rata usianya hanya 2 bulan sudah selesai, berarti dari 1000 sampai 2000 meter lah. 2000 meter ibu bagi 4, berarti ada berapa meter? Berarti per tanaman? Berarti ada 500 meter per tanaman. Nah, 500 meter per tanaman ini kita usahakan supaya bisa panen setiap hari. Pasar di sana harian atau mingguan atau mingguan? Oke, kalau pasar di sana setiap hari Sabtu berarti di planning 500 meter ini dibagi 4. Berarti per minggu berapa? 125. Ya sudah, kita tanam 125 meter kangkung, 125 meter bayam, 125 meter kacang panjang, 120 meter sawi. Supaya apa? Ibu bisa panen setiap minggu 125 meter. 120 meter itu tidak sedikit, Bapak Ibu. Kalau kangkung 125 meter itu bisa keluar 200 kilo sampai 300 kilo. Kita anggap aja 200 kilo. Kacang panjang 200 meter per minggu itu bisa panen kurang lebih sekitar 50 sampai 70 kilo. Jadi ini sudah hampir panen, ini hampir 1 ton per minggu. 700 sampai 1 ton. Nah, ini ibu pakai untuk sebagai operational cost. Cukup untuk menggaji karyawan dan kelebihannya bisa dipakai untuk ekspansi. Sambil buat ini, ibu saya minta tolong. Mulai ibu pelihara induk ayam. Mungkin mulai dari 10 sampai 50 deh maksimal. Untuk belajar. Kalau untuk belajar, saran saya satu Bapak Ibu. Kandangnya jangan kandang seperti tadi yang digambar. Kandang aja kotak begini 6 kali 6, kasih 10 sampai 50 induk, lepaskan di sini. Biar telur dan mengeram sendiri dulu. Anakannya baru dibuatkan kandang yang model tingkat tadi.
Paham maksud saya di sini? Karena fokusnya bukan di ayam. Fokusnya ini kerjaan di mana? Di sayur. Sambil yang tanah sebelah itu mulai tanami jagung. Kalau boleh jagung Madura saja. Karena goal kita adalah cuman pelihara 50 induk dulu, berarti ayamnya berapa? Berarti tanam jagungnya berapa luas tadi? Sudah lupa, Pak. Ayo coba dibantu sebelum istirahat dulu. Ayo. Kalau saya punya 50 induk, berarti tanah saya berapa luas yang saya pakai untuk pakan tadi? Masa sih? 50 telurnya berapa? Biar hafal Bapak Ibu. Ditetaskan 250, betul kan ya? Ini kali berapa persen? Ini tadi 5 atas 4, berarti berapa persen? Ini kali 80% ketemu berapa? 200 toh? Berarti per bulan kan 200. Kalau 200 dikalikan 4 kilo ketemu berapa? 800 dikalikan 4, 3 dikalikan 3 bulan, betul ya? Ketemu berapa? 2,4 ton. Berarti 2,4 ton dibagi 100 ketemu luas berapa? Ya betul ya, 2400 atau 240? Ini kan 2400 meter persegi. Oke, sudah. Betul, gitu ya. Sudah clear ya? Mudah atau enggak kalau begini Bapak Ibu? Jadi Ibu mulai tanam jagung di sini, ini untuk sampingan. Tapi yang utama adalah kerja sayurnya 2000 meter. Setelah ada 2000 meter ini jalan, sudah Ibu silakan lakukan semua konsep tadi. Ikan kasih asola Bu ya, jangan lupa. Masih bingung atau tidak? Ayo, Bapak Ibu silakan break dulu sambil diingat-ingat. Santai dulu, nanti kalau belum jelas tenang saja. Kita masih ada di sini.